Ayo subscribe, like, komen. Baik, untuk saat ini kita akan membahas eksavator PIK terbaru ya, yaitu keluaran 2022 akhir, yaitu PC 12,5 strip 11R. Nah, jadi ini penerus dari eksavator sebelumnya, yaitu PC 12,5 strip 8 ya. Jadi habis strip 8 itu lalu muncul generasi berikutnya, yaitu PC 12,5 strip 11R. Salah satu fitur yang terbaru yaitu Automatic Lock System. Jadi yaitu sistem lock PPC secara otomatis. Nah, jadi fungsi ini adalah fungsi sebagai pengaman ya. Jadi sebagai pengaman ketika ada posisi lock levernya posisi free, terus selanjutnya posisi pengaman di mana lock lever ini ketika posisi di atas atau posisi free dan tidak sengaja operator menggerakkan attachment maupun travel, maka attachment dan travel tidak akan bisa bergerak. Nah, untuk fitur lock lever automatic atau lock lever auto lock function ini adalah nanti fitur ini akan ada di strip 11 biasa ya, atau bisa juga di strip 11 EO dan strip 11 R. Jadi ketiga model tipe 12,5 strip 11 ini ketiga-tiganya dilengkapi dengan lock lever auto lock function. Secara umum yang pertama PPC lock. Jadi PPC lock ini ya, PPC lock ini fungsinya itu sebenarnya untuk memutus oli yang menuju ke PPC dan lever travel. Ketika solenoid ini posisi terputus atau tidak ada arus, maka oli dari pompa atau nanti dari self reducing itu akan di stop di area sini. Sehingga suplai yang menuju ke PPC dan lever travel itu tidak ada. Nah, ketika tidak ada suplai, otomatis nanti sehingga si PPC tidak akan mengeluarkan oli, sehingga kontrol valve-nya tidak akan bekerja. Nah, ketika nanti PPC lock solenoid ini dapat arus, maka ini akan berpindah ke atas sehingga oli akan mensuplai ke PPC. Nah, PPC sehingga nanti kontrol valve bisa digerakkan oleh si PPC. Ketika spool kontrol valve-nya bergerak, nanti otomatis attachment travel bisa digerakkan. Nah, fitur lock lever auto lock function ini fungsinya adalah jika tuas work equipment PPC lever travel tidak dalam posisi netral saat lock hydraulic release. Jadi pada saat lock levernya ini posisi di atas, jadi posisi yang seperti di gambar ini adalah posisi lock. Artinya ketika di lock lever ini posisi lock, tidak akan ada arus menuju ke solenoid karena diputus di area lock lever. Nah, jadi ketika lock levernya ini posisi di bawah seperti ini, maka PPC lock-nya ini akan PPC lock switch ini akan putus sehingga tidak ada arus menuju ke PPC solenoid sehingga spool control valve tidak akan bergerak dan attachment akan netral, tidak bisa digerakkan. Syarat attachment bisa digerakkan ya nanti posisi si lock lever ini posisi kita tarik ke atas. Nanti PPC lock switch ini akan on sehingga dari baterai nanti akan mensuplai arus menuju ke solenoid sehingga solenoid ini bisa on sehingga nanti oli dari pompa itu nanti akan disuplai menuju ke PPC
sehingga nanti PPC akan mampu menggerakkan spool control valve sehingga attachment sama travelnya bisa bergerak. Nah, pada saat PPC lock lever ini posisi di atas, maka attachment bisa gerak nih. Nah, ketika attachmentnya ini tidak digerakkan, terus tiba-tiba ada pergerakan secara tiba-tiba, maka si automatic lock functionnya itu akan aktif. Ya. Nanti ketika automatic lock functionnya itu aktif, maka di monitor panel itu akan muncul peringatan bahwa automatic lock functionnya itu aktif. Ini ya, lock lever, lock automatic. Nah, jadi ini artinya automaticnya aktif, automatic locknya. Nah, ketika automatic locknya ini aktif, semua attachment itu tidak bisa digerakkan. Jadi PPC kanan tidak bisa kita gunakan, PPC kiri juga tidak bisa kita gunakan. Nanti lever travel ini juga tidak bisa kita gunakan. Jadi si control valve netral. Kita bisa menggerakkan attachment kembali normal itu dengan cara PPC locknya itu kita posisikan posisi lock dulu. Jadi posisi ke bawah. Seperti ini, baru dibalikin lagi ke posisi ke atas. Jadi dikembalikan dulu tuh si PPC locknya posisi lock, terus ditarik lagi ke posisi ke atas posisi free. Nah, nanti informasi di monitor panel ini akan hilang dan attachment akan kembali bergerak secara normal. Terus selanjutnya sistem kerjanya, yang pertama itu kenapa bisa automaticnya itu aktif? Itu ketika sebenarnya terjadi pergerakan secara tiba-tiba. Nah, pergerakan tiba-tiba itu dideteksi oleh PPC sensor ya. Jadi nanti outputnya PPC, terus outputnya lever travel itu nanti outputnya atau keluarannya itu akan ada pressure sensor. Ketika output sensor itu mendeteksi pressure naiknya secara tiba-tiba, jadi dalam waktu 0,3 detik naiknya pressure itu adalah 5 kilo, maka itu dianggap pergerakan yang tidak normal atau pergerakan yang tiba-tiba. Nah, ketika pergerakan itu dianggap tidak normal, maka controller akan memutus work equipment automatic lock relay. Jadi relay 10 ini akan diputus oleh si controller, sehingga nanti ketika relay ini mutus, maka arus yang dari baterai tadi tidak akan diteruskan menuju ke solenoid, sehingga arusnya akan berhenti di 10 dan solenoid PPC locknya akan mati walaupun lock levernya posisi free atau posisi di atas. Nah, nanti ketika automaticnya itu aktif, nanti muncul pop up atau informasi di monitor panel, gambarnya seperti ini. Jadi ada keterangan lock lever automatic. Terus fitur ini sebenarnya sebagai pengaman atau safety ketika posisi levernya ini free, terus ada pergerakan tiba-tiba di PPC-nya. Jadi tidak sengaja kita sentuh PPC-nya, maka dia akan mendeteksi kenaikan pressure yang tidak normal, maka nanti akan diputus arus yang menuju ke PPC lock. Yang bertugas memutus tadi adalah si work equipment automatic lock relay. Jadi relay ini akan memutus. Terus ketika terjadi kerusakan automatic lock function, jadi relay ini tidak mau aktif dan kita tetap
akan menggerakkan unit, maka di sini disediakan lock lever automatic cancel switch. Jadi ini sebenarnya untuk emergency ketika sistem auto lock-nya itu abnormal, maka kita bisa merilis secara manual. Artinya nanti lock lever automatic switch ini kita on kan, sehingga nanti arus yang dari baterai tadi dilewatkan ke kanan di sini, terus disuplai menuju ke solenoid melalui switch-nya. Nah, switch ini letaknya di belakang operator seat. Nah, ini di atas fuse ya. Di atas fuse ini ada switch untuk mengaktifkan, atau sebenarnya untuk switch ini untuk mengcancel auto lock function. Jadi ketika switch ini aktif, maka 13 ini akan terhubung. Jadi ketika ini on, maka arusnya itu dilewatkan ke kanan tanpa melewati relay lock automatic. Jadi ini akan ke atas, mensuplai langsung ke PPC solenoid. Jadi kalau relaynya ini bermasalah, masih bisa disuplai dengan emergensinya ini. Demikian untuk sharing materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk tanya di kolom komen. Nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.